Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kali ini gue akan kembali mereview anime dari Princess Connect Redive yang akhirnya tamat juga guys ya. Setelah 13 episode dilalui dengan sangat luar biasa guys ya. Komedinya dapat, dramanya dapat, kemudian fight-nya lumayan dapat guys ya. Dan ya akhirnya gue bisa bilang anime itu cukup bagus guys ya. Ya hanya cukup bagus. Kalau seandainya dia mengambil main story dari gamenya, mungkin anime ini akan lebih bagus lagi guys. Cuma ya sayang sekali dia hanya mengambil rata-rata dari side story-nya dia guys ya. Mulai dari Dangerous Vacancy, kemudian gue itu terbangun guys ya. Terus kalau saya tadi nanya, bang, kok gue terbangun tuh side story, bukannya itu harus main story ya? Itu masuk itu side story guys ya. Kalau kalian lihat di gamenya, bisa kalian cek di salah satu akun youtuber, nanti kan gue kasih linknya guys ya biar kalian tonton sendiri. Itu emang side storynya dia guys ya. Jadi kalau di main storynya dia, kita nggak dikitahin gimana caranya pembuatan atau pembentukan dari Guild Gourmet ya guys ya. Tahu-tahu jadi aja. Tahu-tahu ada aja pokoknya. Jadi kalau saya ngikutin main story dia, itu emang nggak dikitakan sama sekali gitu. Emang bener ya udah gitu aja gitu. Dan akhirnya pun ya di side story dia akhirnya dikatakan ternyata yang ngebentuk itu si Pecorine, yang dimana ya dia itu sampai ke guildnya langsung guys ya, ke guild pusatnya untuk ngebentuk apa namanya, guild gourmet ini guys ya. Dan by the way yang menamakan itu emang si Pecorine guys ya, jadi emang sama persis sama animenya guys ya. Ada beberapa perbedaan juga di anime dan juga di gamenya, dimana kalau di versi animenya yang dapat hadiah lotre itu kan si Kokoro guys ya di versi animenya. Kalau di versi gamenya itu yang menang itu adalah Pecorino guys ya, berkat kemampuannya dia yang kata itu adalah kekuatan guys ya. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk memenangkan hadiah ini, kalau kata Pecorino di gamenya guys ya. Dan akhirnya pun menang guys. Dan ya akhirnya pun mereka berjalan-jalan. Terus kalau di versi anime itu kan Suzume itu kan kerja sama si Saran guys ya di pantai. Kalau di versi gamenya si Suzume itu kerja sendiri guys ya, jadi kayak kerja part time sama orang. Terus si Saran tuh kayak misah gitu guys ya, kayak di rumah aja sama si Kasumi sama gue lupa satu Ayana apa Ayano ya, yang satu lagi tuh yang megang palu gue lupa namanya ya. Yang kata singkat cerita, animenya bagus guys ya. Bahkan di episode terakhir itu benar-benar kena banget guys ya dramanya. Dimana kita diperlihatkan full of drama dari terbongkarnya siapa itu Pecorine sama guys ya. Ternyata dia adalah seorang anak dari putri kerajaan, sorry, dia adalah anak dari raja dan ratu di kerajaan Nandoso guys ya, atau bisa dibilang adalah seorang tuan putri Ohime sama guys. Wah, gokil nggak tuh guys? Selama ini pasti kalian mikir kalau dia itu cuma apa, pengelana yang demen makan kan guys ya. Bukan, dia itu adalah tuan putri yang disuruh sama rajanya untuk belusukan keluar supaya ngedengar hati dan juga suara-suara rakyat guys ya. Terus begitu selesai dia balik, ternyata malah satu kerajaan lupa sama dia. Aduh, kasihan banget guys ya. Dan akhirnya pun kita juga dapatkan sosok Eustiana yang lain. Sosok Eustiana berambut putih yang bisa dibilang akan menjadi masalah besar guys ya. Kalau di gamenya itu sudah menjadi masalah di main story yang kelima guys ya. Kalian bisa lihat sendiri di, nanti kan gua share ya linknya ada di kolom deskripsi. Uh, Terus juga apalagi guys ya, kita juga diperlihatkan Yuki yang mulai OP guys, gila kan. Ku udah bilang sebenarnya Yuki itu OP guys ya. Yuki itu emang sebenarnya itu kuat guys ya. Cuma sayangnya di versi anime itu kayak dibuat jadi kayak agak sedikit tut ya guys ya. Jadi ya mau gimana lagi gitu guys ya. Sebenarnya itu dia tuh OP banget guys, serius. Dia itu adalah orang yang bisa ngasih kemampuan ke orang lain guys ya. Jadi kayak semacam supporting atau helper guys ya bisa dibilang. Dan ya dengan kemampuan itu dia juga bisa membuat orang-orang yang di sekitarnya, para princess itu menggunakan princess formnya dia guys ya. Wow. Ya di animenya belum kelihatan sih. Mungkin nanti kan ada kalau ada season kedua atau season ketiganya lah guys ya. Karena kan kalau di versi game itu kan ada sekitar 20 apa berapa ya? Main story-nya dia guys itu banyak banget, dan sepertinya kalau dijadikan animenya mungkin akan sampai 3 season guys ya. Kalau ada, kalau nggak ada yo wes. Paling tuh nasibnya sama kayak No Game No Life lah. Yang cuma digantung gitu aja guys ya, sakit tapi ya mau gimana gitu guys ya. Kita kan cuma para penonton yang menonton dari tempat streaming. Dan akhirnya pun ya udah, dengan kata singkat cerita animenya bagus, epic, dramanya dapat, fight-nya dapat, komedinya gitu-gitu aja. Mulai ketebak guys komedinya. Dan akhirnya pun gue akan kasih nilai ya berapa ya? Kan dulu kan 7,5 guys ya. Gua kasih nilai 8 aja kali guys ya. Iya, karena emang
Ya bisa dibilang meskipun ada epic fight-nya dan juga epic dramanya, tapi cuma masih kurang kalau dibanding gamenya. Emang karena mungkin gue udah pernah nonton atau pernah ngeliatin gamenya, jadi kayak aduh kok jadi kayak gini, jadi kayak gitu, kayak kurang gitu. Karena kan kalau di versi gamenya kan ada segala Novem, segala gue caon belum diceritain di animenya gitu. Jadi mungkin akan diceritakan nanti di sekitaran season kedua guys ya. Ya tunggu aja ya guys ya pengumuman resminya apakah akan ada season keduanya atau enggak. Kalau menurut kalian ada nggak guys ya? Saya akan terus komentar, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk gue, dan gue maafkan salah-salah kata, gue pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.